Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah Rosadi dari Prodi D3 Perawatan semester 3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu tindakan atau pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap konflik yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi penyebab, pengaruh, jenis konflik, serta melakukan tindakan untuk menanganinya. Manajemen konflik dalam keperawatan. A. Teori konflik. Teori interaksi pada tahun 1970 mengumumkan bahwa konflik merupakan suatu hal yang penting dan secara aktif mengajak organisasi untuk menjadikan konflik sebagai salah satu pertumbuhan produksi. Teori ini menekankan bahwa konflik dapat mengakibatkan pertumbuhan produksi sekaligus kehancuran organisasi. Keduanya tergantung bagaimana manajemen mengelolanya, mengingat konflik adalah suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam organisasi, maka manajer harus dapat mengelolanya dengan baik. Kategori konflik dapat mengelolanya dengan baik. Kategori konflik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konflik internasional, interpres, penyebab, batasan pekerjaan yang tidak jelas, tekanan waktu, standar pengaturan dan kebijakan yang tidak masuk akal, pertikaian antar pribadi, perbedaan status, harapan yang tidak terwujud, perilaku menentang, kekuasaan yang tidak jelas, perbedaan kepentingan, nilai dan kebutuhan, hambatan komunikasi dalam organisasi, saling ketergantungan, organisasi yang terlalu besar, konflik yang terdahulu tidak selesai. Kategori konflik. 1. Interpersonal disebutkan dilema, nilai, dan keinginan. Konflik yang terjadi pada individu sendiri akibat dari kompetitif peran, misalnya manajer mempunyai konflik interpersonal. 2. Konflik interpersonal. Konflik terjadi antara 2 orang atau lebih sebagai bagian dari hubungannya dengan orang lain dalam penyelesaian tugas dan perannya. 3. Konflik intergrup atau antara kelompok. Konflik terjadi antara 2 atau lebih dari kelompok orang dalam satu bagian organisasi. Tipe konflik. Konflik langsung. Konflik yang terjadi secara langsung dan disebabkan oleh perbedaan pandangan antara satu dan orang lain. Terjadinya gangguan hubungan interpersonal biasanya lebih mudah diselesaikan melalui intervensi interpersonal. Konflik tidak langsung. Akibat atau dampak konflik. 1. Positif, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi bila ada konflik yang lebih serius, menstimulasi kemampuan mencari problem solving baru, meningkatkan kekohesifan kelompok, dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kekuatan atau kemampuan pemimpin. 2. Menurunkan produktivitas kerja perseorangan atau organisasi. Bila tidak diselesaikan dan berlanjutan dapat menyebabkan kerusakan kesatuan kerja. Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian